pengguna itu, balik lagi bersama gue Al di channel Me Times. Dan gue bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai TWS Xiaomi harga 200 ribuan itu bagusnya yang mana. Nah, di samping gue ini udah ada TWS terbaru dari Xiaomi yang harga 200 ribuan, kecuali si Xiaomi Essential. Tapi kita masukin aja karena dari teman-teman juga banyak yang nanyain kan, Bang, bagusan mana Xiaomi Essential dengan 4 LED? Bang, bagusan mana Xiaomi Essential dengan 4 LED? Jadi di video kali ini gue bakal masukin si Xiaomi Essential untuk gue kasih impresi ke kalian. Ya takutnya kan kalian kalau misalkan belum ada gambaran yang jelas gitu, takutnya pas sudah beli terus tiba-tiba nyesel. Jadi sebaiknya sebelum kalian membeli dari ketiga TWS ini, alangkah baiknya kalian nonton video ini dulu. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Ya, di samping gue ini udah ada ketiga TWS terbaru dari Xiaomi, yaitu ada Xiaomi 4 Active, 4 Lite, dan juga Xiaomi Essential. Tapi kalau yang ini nggak yang terbaru ya, dua ini doang yang terbaru. Untuk rentang harganya, ini masih ada di kisaran 200 ribuan. Kalau misalkan untuk yang si Xiaomi Redmi Buds 4 Active ini, dia ada di harga 199. Dan kalau misalkan untuk yang si Active ini, harganya di 245. Dan kalau misalkan untuk yang Xiaomi Buds Essential, ini harganya ada di 225 ribu, kalau nggak salah deh. Dan gue bakal ngasih impresi ke kalian mengenai ketiga TWS ini. Dan ketiga TWS ini gue udah buatin videonya masing-masing. Jadi kalau misal kalian pengen nonton lebih detailnya langsung, kalian tinggal klik aja nih link yang gue udah sematin di sini. Nah, itu kalian bisa tonton lebih detail mengenai si ketiga TWS ini. Tapi untuk di video kali ini ya mungkin gue cuman bahas dari segi kualitas suaranya aja ya. Oke, pertama gue pengen ngasih tahu dulu dari spesifikasi ketiga TWS ini. Untuk yang Redmi Buds 4 Active itu dia pakai Bluetooth 5.3 dan juga untuk audio codecnya itu dia masih menggunakan SBC atau AAC, dan untuk drivernya dia menggunakan dynamic driver 12 mm dan dia juga sudah support dengan Google Face Pair. Lalu untuk penggunaannya sendiri dari 100% sampai habis itu dia bisa menempuh hingga 5 jam. Dan kalau misalkan untuk yang Redmi Buds 4 Active dia itu sama, dia menggunakan Bluetooth 5.3, audio codecnya masih menggunakan SBC atau AAC dengan dynamic driver 12 mm dan sama-sama dia juga sudah support Google Face Pair. Untuk penggunaannya dia juga sama seperti si Buds 4 Active, sama-sama ada di 5 jam pemakaian dari 100% hingga habis. Sedangkan kalau misalkan buat si Xiaomi Buds Essential, dia masih menggunakan Bluetooth 5.2 dengan audio codec itu SBC atau AAC, dan drivernya ini dia masih menggunakan driver ukuran 7,2 mm dan dia nggak support Google Face Pair. Tapi untuk penggunaannya dia lebih lama dari kedua TWS ini, yang dimana untuk penggunaannya itu dia bisa mencapai hampir 6 jam. Dan dari ketiga TWS ini sama-sama sudah di-tuning dengan Xiaomi Acoustic Lab yang ya suaranya ya nanti kita coba. Buat kualitas suaranya sendiri, untuk si Redmi Buds 4 Active ini, dia itu punya suara bass yang cukup rapi, bersih, ganut vokal, jadinya suara vokalnya itu masih bisa main. Sedangkan kalau misalnya untuk vokalnya sendiri, si Redmi Buds 4 Active ini dia punya karakteristik suara yang bisa dibilang cukup bersih, luas, terus juga cukup maju. Tapi kalau misalkan suara vokalnya itu kayak ramean atau musik-musik yang tipenya itu vokal group atau instrumennya yang lagi rame banget gitu, itu tuh kayak ada suara sibilannya gitu kalau misalnya di akhir-akhir, kayak ada suara nya gitu kalau misalkan kalian menggunakan si Redmi Buds 4 Active ini. Dan kalau misalnya untuk suara high-nya atau suara treble-nya, ini gua rasa sih nggak yang terlalu detail, masih dibilang tuh tipis. Tapi gue juga masih bisa dengerin suara kayak cring, suara kris, terus juga suara ting, suara kecrekan itu juga masih enak buat didengerin di Redmi Buds 4 Active ini. Sedangkan kalau misalnya untuk Redmi Buds 4 Lite, ya seperti yang kemarin gue bilang, dia itu punya karakteristik suara yang light atau balance antara low, mid, dan juga suara high-nya. Ya enak lah kalau misalkan kalian menggunakan si Redmi Buds 4 Lite ini. Terus juga kalau misalnya dari segi clarity-nya, dia ini tergolong yang sweet, dimana kalau misalkan ada nada-nada yang frekuensinya itu lebih tinggi, itu kayak sama si Redmi Buds 4 Lite ini dibuat datar, tapi masih bisa lah untuk mendengar suara-suara detail seperti ya string, suara-suara kris, suara-suara perkusi, suara-suara simbal juga masih kedengaran enak di Redmi Buds 4 Lite ini. Dan kalau misalnya ditanya dari segi soundstage-nya, si Redmi Buds 4 Lite ini nggak tergolong yang cukup luas, jadi kayak kalian itu berada di ruang studio, terus kalian dengerin lagu. Nah, seperti itu untuk gambaran soundstage-nya. Dan enaknya juga kalau misalkan TWS-TWS yang punya karakteristik yang balance seperti ini, ya kita bisa adjustment di equalizer-nya. Tinggal kalian boost aja tuh, mau di bagian mid, low, atau bagian high-nya. Dan yang terakhir, buat si Redmi Buds 4 Essential ini, buat suara bassnya tuh kayak butek
plek gitu loh, nggak yang bagus-bagus banget suara bassnya. Terus juga suara bassnya itu hampir menyentuh ke low mid, jadi hampir nutupin suara vokal lah untuk si Redmi Buds Essential ini. Terus juga kalau misalnya dari segi vokalnya ya nggak yang bagus-bagus banget, cukup ada di tengah aja. Dan kalau misalkan buat suara high-nya itu bisa dibilang kayak fun aja lah, nggak bisa didengar secara detail. Yang penting masih bisa kedengar suara-suara string, suara-suara kris, suara-suara simbal itu masih bisa terdengar. Yang penting ada aja gitu kalau misalnya di Redmi Buds Essential ini. Ya kalau misalkan bisa gue bilang ini ya cocoknya kayak orang-orang yang suka musik-musik EDM, hip hop atau R&B itu juga masih enak lah buat didengerin di Redmi Buds Essential ini. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk suara mic-nya dari Redmi Buds 4 Active ya seperti ini. Kalau misalkan gua denger tadi sekilas gua rekaman di Redmi Buds 4 Active ini ya suaranya nggak yang terlalu bersih, tapi menurut gua bisa cukup kedap di ruangan-ruangan yang misalkan lagi rame, itu suara kita masih terdengar jelas di lawan bicara kita. Nah, ini adalah suara mikrofon dari Redmi Buds 4 Lite. Tadi juga gue udah coba dan gue udah dengerin suaranya. Menurut gue cukup bersih ya. Suara kita tuh nggak yang terlalu dipotong banget noise-nya. Masih dibilang cukup enak lah kalau misalkan kalian lagi ada acara Zoom meeting atau lagi teleponan sama ayang, masih enak lah didengar di Redmi Buds 4 Lite ini. Ya seperti inilah untuk suara mikrofon dari si Redmi Buds Essential. Kalau misalkan tadi gue denger sekilas, ya suaranya masih bisa dibilang bersih juga, sama seperti si Redmi Buds 4 Lite. Cuman kalian komen aja lah di bawah mana yang bersih, mana yang suaranya itu bagus dari ketiga TWS ini. Coba komen di bawah. Dan selanjutnya gua bakal tes low latency dari ketiga TWS ini. Oke, pertama sih gua bakal ngetes dari si Xiaomi Buds Essential karena udah gua pakai. Ya, mungkin segitu aja untuk review gua kali ini. Jadi kesimpulannya ya ada harga, ada kualitas, dan kalian juga harus percaya dengan kuping masing-masing. Kalian harus coba sendiri, dan juga setiap device itu mempengaruhi kualitas suaranya ya. Apa yang kalian pakai itu suaranya itu pasti bakal berbeda hasilnya. Dan kalau misalkan gua harus memilih dari ketiga TWS ini, pasti gua milih yang si Redmi Buds 4 Lite ini. Walaupun si Redmi 4 Lite ini dia nggak ada di aplikasi Xiaomi Earbuds, menurut gue itu bukan menjadi sebuah masalah ya. Karena walaupun si Redmi Buds 4 Active ini ada di aplikasi Xiaomi Earbuds, itu cuma bisa buat ngatur low latency-nya aja. Sedangkan kalau untuk si Redmi Buds 4 Lite ini, untuk mengaktifkannya kalian cukup tahan kanan kiri TWS kalian selama 1,5 detik. Itu juga bakal bisa langsung masuk ke mode low latency. Jadi semudah itu, nggak perlu buka app lagi. Dan ya segitu aja untuk review gua kali ini. Buat kalian yang pengen beli dari ketiga TWS ini, silahkan. Dari preferensi gua ya gua milih si Redmi Buds 4 Lite. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba dari kedua TWS ini ya monggo aja, nggak ada salahnya. Yang penting belinya di Mi Times, dan buat linknya udah gue sertakan di bawah. Silahkan kalian cek aja. Oke, gua Al. Ciao.